Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama, kamu bisa mencatat langsung, atau kamu bisa melakukan proses wawancara, atau kamu juga bisa melakukan sebuah penelitian. Dan cara lain adalah dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Sekarang kita akan belajar membaca data dari berbagai proses penyajiannya. Yang pertama, proses penyajian data berupa daftar. Misalnya, ada daftar nilai semester matematika dari siswa kelas 5 SD Negeri Wonotirto. Nah, dari data tersebut, kamu bisa memperoleh banyak sekali informasi. Misalnya, dari jumlah siswa, nilai tertinggi, nilai terendah, atau jumlah siswa yang mendapat nilai tertentu. Nah, itu ditulis tuh, di situ ada nilai 60, 80 sampai 70. Kamu bisa memperoleh banyak informasi. Misalnya tadi yang pertama, jumlah siswanya, kamu bisa hitung aja ada berapa nilai di situ. Ada 32 nilai yang tertera, berarti siswa kelas 5 tersebut berjumlah 32 orang. Nilai terendahnya, nilai terendah di situ tertera adalah 60. Sedangkan nilai tertingginya kita bisa lihat adalah 90. Kamu juga bisa hitung yang dapat nilai 60 berapa orang ya, atau nilai 70 berapa orang ya, sampai seterusnya. Berikutnya penyajian data dengan cara tabel. Nah, kita bisa lihat ada tabel persediaan barang di toko kita. Kamu bisa memperoleh banyak informasi dari tabel tersebut. Misalnya dari jumlah masing-masing barang, yaitu meja terdapat 36 buah, kursi 37 buah, ada sapu 4 buah, papan tulis 2 buah, dan spidol 3 buah. Misalnya ada yang nanya, stok barang apa nih yang paling banyak? Kamu bisa jawab, yaitu kursi sebanyak 37 buah. Stok barang apa nih yang paling sedikit? Yaitu papan tulis sebanyak 2 buah. Berapa jumlah meja dan kursi? Kamu tinggal jumlahkan antara 36 tambah 37. Hasilnya 73. Atau berapa selisih persediaan antara kursi dengan sapu? Kamu tinggal mengurangi persediaan kursi 37 dan sapu 4 buah, maka 37 kurang 4, hasilnya 33. Dan banyak informasi yang bisa kamu dapatkan dari tabel tersebut. Berikutnya adalah dengan cara diagram batang. Yuk kita perhatikan contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah diagram batang. Ya, diagram batang itu berarti disajikan dalam bentuk batangan-batangan. Ini adalah sebuah diagram batang yang menunjukkan profesi orang tua siswa dari siswa kelas 5. Kita bisa lihat di sini ada informasi-informasi yang bisa kita dapat. Yang pertama, misalnya jenis-jenis pekerjaan orang tua tersebut, dimulai dari PNS, TNI, petani, guru, dan juga wira swasta. Kita juga bisa melihat jumlah masing-masing profesi tersebut. Misalnya yang PNS ada 8 orang, yang TNI batangnya ada di antara angka 4 dan 6, berarti jumlah orang tua yang bekerja sebagai TNI adalah 5 orang. Kemudian kita lihat petani, arahnya ke angka 12, berarti 12 orang. Dan guru sebanyak ada di antara 2 dan 4, berarti ada 3 orang sebagai guru. Dan yang terakhir yang menjadi wira swasta mengarah ke angka 2, ada 2 orang sebagai wira swasta. Kamu bisa lihat informasi lain di sini. Misalnya profesi apa yang paling banyak? Yaitu petani sebanyak 12 buah. Profesi apa yang paling sedikit? Wira swasta, yaitu 2 orang. Kemudian berapa selisih antara yang paling banyak dengan yang paling sedikit? Berarti kamu tinggal kurangi. Yang petani 12 dikurang wira swasta 2, maka hasilnya 10 orang. Berapa jumlah orang tua yang menjadi PNS dan TNI? Kamu tinggal jumlahkan 8 ditambah 5, yaitu hasilnya 13 orang.
Kamu juga bisa mencari informasi lain. Misalnya, berapa sih jumlah siswa kelas 5 tersebut? Ya berarti kamu tinggal jumlahkan setiap informasi yang ada di diagram batang tersebut. Jadi PNS ada 8, ditambah TNI ada 5, ditambah petani ada 12, ditambah guru ada 3, dan wira swasta sebanyak 2. Maka dijumlahkan semuanya adalah 30. Berarti jumlah siswa tersebut ada 30 orang. Dan masih banyak ya informasi lain yang bisa kamu ambil dari diagram batang tersebut. Oke, yang berikutnya adalah kita akan membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, kita lihat di sini adalah diagram gambar untuk pengunjung perpustakaan dari hari ke hari Senin sampai hari Sabtu. Di situ ada keterangan, setiap gambar yang berwarna biru mewakili 10 orang. Jadi kalau ada satu gambar biru 10 orang, kalau ada 2 gambar biru ya berarti 20 orang, dan gambar kuning mewakili 5 orang. Nah, kita lihat hari Senin ada 2 gambar biru dan 1 gambar kuning. Berarti pengunjung pada hari Senin adalah 25 orang. Hari Selasa ada 2 gambar biru, berarti pengunjung pada hari Selasa ada 20 orang. Dan seterusnya, kita bisa gali informasi dari diagram gambar ini. Misalnya, pengunjung yang paling banyak hari apa? Kita lihat yang paling banyak gambarnya adalah hari Sabtu, yaitu sebanyak 4 gambar biru, 40, dan 1 gambar kuning. Berarti hari Sabtu ada 45 pengunjung. Pengunjung paling sedikit hari apa? Yaitu hari Jumat, ada 1 gambar biru sebanyak 10 orang. Berapa jumlah pengunjung pada hari Senin dan Selasa? Kamu tinggal jumlahkan. Hari Senin ada 25 orang dan hari Selasa ada 20 orang. Berarti jumlahnya 45 orang. Berapa jumlah pengunjung pada 1 minggu tersebut? Kamu tinggal jumlahkan dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan informasinya masih banyak lagi ya bisa kamu ambil. Oke, yang terakhir kita akan belajar membaca diagram garis. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini disajikan sebuah diagram garis. Tuh, bentuknya berupa garis ya. Ini adalah diagram dari nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Kita lihat nilainya di sini dimulai dari 4 dan yang tertinggi adalah nilai 10. Kita lihat masing-masing perolehan nilainya ada berapa orang ya. Dimulai dari anak yang mendapat nilai 4 ada 3 orang, yang mendapat nilai 5 menunjuk ke arah 4 orang, dan yang mendapat nilai 6 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 7 orang. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 11 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 9 ada 8 orang. Dan terakhir, siswa yang mendapat nilai 10 ada 3 orang. Nah, dari diagram garis ini sama seperti sebelumnya ya, kita bisa menggali banyak sekali informasi. Misalnya yang pertama, nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah berapa? Yang paling banyak diperoleh adalah nilai 8, yaitu ada 11 orang. Nilai yang paling sedikit, nilainya berapa? Nilai 4, yaitu ada 3 orang, dan nilai 10 ada 3 orang juga. Misalnya lagi, berapa orang anak yang mendapat nilai 9? Kita lihat di situ ada 8 orang yang meraih nilai 9. Berapa siswa yang meraih nilai di atas 7? Berarti kita tinggal jumlahkan di atas 7, yaitu nilai 8, 9, dan 10. 8 ada 11, ditambah 9 ada 8, ditambah 10 ada 3. Berarti 11 tambah 8, 19 tambah 3, 22 orang. Misalnya lagi, berapa jumlah anak yang meraih nilai kurang dari 7? Berarti kamu jumlahkan kurang dari 7 itu berarti yang memperoleh nilai 4, 5, 6. Yang mendapat nilai 4, 3, ditambah yang meraih nilai 5, 4 orang, dan yang meraih nilai 6, 4 orang juga. Jadi 3 tambah 4 tambah 4, hasilnya 11. Dan banyak ya informasi lain yang bisa kamu peroleh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.